Modul 8 analisis keuangan dan akunting dalam penyusunan anggaran. Penggunaan analisis keuangan untuk penyusunan anggaran. Pengertian rasio keuangan. Jadi kita sekarang membahas penggunaan rasio keuangan. Sebenarnya di mata kuliah akuntansi manajemen modul 1 kita kan sudah pernah membahas rasio-rasio kan, yang teman-teman sebaiknya menghafalkan itu. Nah, sekarang kita mau bahas juga pengertian rasio keuangan di mata kuliah ini. Rasio adalah hubungan antara jumlah tertentu dengan jumlah lainnya. Tujuan rasio keuangan yang pertama, untuk mengetahui gambaran baik buruknya keadaan keuangan perusahaan. Kemudian untuk menyusun anggaran. Rasio industri atau rasio rata-rata yaitu rasio keuangan dari beberapa perusahaan sejenis yang disusun oleh lembaga tertentu. Jadi ada rasio keuangan dari setiap perusahaan, ada rasio keuangan dari industri. Industri itu kan kumpulan dari berbagai macam perusahaan sejenis. Seperti itu. Ada yang baru masuk ini? Siapa yang baru masuk? Sebentar. Oh, Mbak Dewi, selamat datang. Oke. Sekarang penyusunan anggaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Mbak Dewi. Penyusunan anggaran, silakan teman-teman buka halaman 8.3 ilustrasi PT Ikro. Oke. Di situ ada diketahui misalnya rasio keuangan ideal pada tahun 2001, rasio utang dan modal 30%, quick ratio 100%, perputaran aktiva 0,8 kali, periode pengumpulan piutang 30 hari dan seterusnya. Terus data di atas dibuat perhitungan untuk penyusunan anggaran sebagai berikut. Misalnya untuk mencari rasio utang dan modal sama dengan utang dibagi saham biasa ditambah laba ditahan. Berarti untuk mencari utang sama dengan rasionya 30% kali 100.000 ditambah 10.000 sama dengan 33. Jadi biasanya kalau kita ada laporan keuangan terus kita baru cari rasionya kan. Nah, ini gimana kalau ternyata kita diketahui rasionya dulu terus kita bikin laporan keuangan? Itu juga bisa terjadi. Jadi rumusnya tinggal dibalik-balik saja. Contohnya yang A ini, rasio utang dan modal kan sama dengan utang dibagi saham biasa ditambah laba ditahan. Nah, yang ditanya yang belum diketahui kan utangnya berapa, maka utangnya bisa dicari. Begitu pula yang B, total pasifa sama dengan utang ditambah modal, sama dengan juga total aktiva kan biasanya biar balance, total pasifa sama dengan total aktiva. Terus rasio utang jangka panjang dan jangka pendeknya bisa dicari. Jadi semuanya dari yang diketahui di halaman 8.3, perhitungannya tinggal dibalik-balik saja. Rumusnya sudah ada, tinggal dimasukkan. Terus yang belum diketahui bisa dicari. Tuh. Jadi dari A sampai dengan P halaman 8.6 bisa ditemukan, bisa dihitung. Nah, akhirnya dari data tersebut dapat dibuat anggaran neraca dan laba rugi pada tabel 8.1. Nah, ini tabel 8.1 ini adalah anggaran neraca. Ada aktiva lancar, aktiva tetap, utang dan modal. Semuanya
ada di perhitungan yang kita lakukan berdasarkan yang diketahui rasio-rasio itu. Mungkin teman-teman nanti bisa dibaca sendiri gimana cara nyarinya, karena sebenarnya sudah jelas sekali sih rumusnya, jadi tinggal dimasukkan saja itu. Lalu ini untuk anggaran laba ruginya, jualan, ada jualan, kemudian biaya bahan bakunya berapa, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, dan seterusnya, sehingga laba kotornya sama dengan 48.000 gitu. Terus kalau dari yang diketahui di halaman 8.3 di ilustrasi, mereka kan hanya ada rasio utang, rasio cepat, perputaran aktiva, dan seterusnya. Ada juga rasio lain yang bisa kita cari, misalnya di sini rasio kas, rasio piutang, rasio lancar, dan seterusnya. Dari data yang ada di neraca kita bisa cari rasio-rasio ini. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Keuangan PT IKRO dalam keadaan sehat karena struktur keuangan vertikal dan horizontal lebih dari 100%. Kan tadi kalau kita dihitung di sini struktur horizontalnya adalah 109%. Berarti kalau kita lihat dari situ struktur vertikal dan horizontalnya lebih dari 100%. Maka keuangannya dalam keadaan sehat. Rasio likuiditas atau rasio kas minimum 5%, rasio cepat lebih besar dari 93%, rasio lancar lebih besar dari 179%. Rasio solvabilitas yaitu mampu membayar seluruh utang dengan aktiva. Utangnya 33.000, aktivanya 143.000. Iya. Jadi patokannya atau batasnya 100% untuk yang struktur keuangan vertikal dan horizontal. Gitu. Kalau yang solvabilitas kita punya utang 33, kita punya aktiva 143. Jadi kita mampu membayarnya, kita mampu membayar utang. Sedangkan untuk rentabilitas semakin tinggi, semakin baik, lebih tinggi dari tingkat bunga bank. Diketahui tingkat bunga banknya kan 20%, sedangkan rentabilitas kita adalah 28%. Berarti kita kondisi keuangan kita dalam keadaan sehat. Ada yang baru masuk? Sapa saya. Tidak disapa. Oke. Analisis masa resisi untuk penyusunan anggaran. Jadi ada masa resisi, masa peralihan, semacam itu. Yang perlu diperhatikan saat masa resisi adalah memperkirakan berapa lama masa resisi akan terjadi. Masa resisi itu semacam masa krisis, masa yang sulit, semacam itu. Kalau dalam modul dalam masa resisi, laba merupakan arus kas masuk akan menurun dan kemungkinan untuk memenuhi keperluan kas dari sumber lain sangat terbatas. Jadi keadaan keuangan itu sangat sulit. Terus hal-hal yang perlu dianalisis saat masa resisi: memperkirakan berapa lama masa resisinya, menentukan tingkat rasio yang dapat diterima saat masa resisi, terus menentukan kemampuan perusahaan dalam bersaing. Kan ceritanya perusahaan sulit dalam kondisi keuangannya, maka kita harus mengetahui atau harus